Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang sangat epik. Dan kira-kira kisah misteri seperti apa ya? Nah, simak cerita selengkapnya, sebuah kisah misteri yang berjudul Kisah Horor Komplotan Begal. Di tengah kebun karet, berdiri sebuah rumah panggung yang atapnya terbuat dari rumbia, dindingnya bilik bambu, dan lantainya papan kayu. Tidak ada listrik yang dialirkan ke rumah tersebut. Setiap malam penghuninya menggunakan lampu canting sebagai penerang. Hanya ada satu rumah di sana yang dihuni oleh seorang pekerja perkebunan karet beserta istrinya. Malam itu seekor anjing hitam sedang tidur nyenyak di kolong rumah panggung. Namun tidurnya terusik saat mendengar suara jeritan Nurimah, wanita yang sedang hamil besar. Jamal sang suami panik. Ia tahu kalau istrinya akan melahirkan. Terlalu berisiko kalau ia membawa istrinya menuju perkampungan. Satu-satunya cara adalah menjemput bidan dan membawanya ke rumah Jamal. "Bertahanlah Nurimah, aku mau cari bidan dulu." Jamal membaringkan istrinya di atas kasur butut yang sudah banyak tambalan. Nurimah tidak bisa berkata apapun. Perutnya merasa perih seperti ditusuk puluhan pedang hingga menembus ulu hati. Air mata hangat menetes sedikit demi sedikit membasahi pipinya. Ia memandangi Jamal yang pergi meninggalkannya. Lengan Nurimah perlahan terangkat, menggapai-gapai ke arah pintu, meminta agar Jamal tidak pergi. Nurimah ditinggalkan sendirian, hanya ditemani lampu canting dan suara jangkrik yang bersahutan dengan erangan Nurimah. Jamal menyalakan mesin motor bebeknya. Dia tancap gas menerobos jalan setapak yang licin, karena tadi sore hujan turun dengan sangat lebat. Motor keluaran tahun 2002 itu menerjang semak yang menjuntai di sisi jalan setapak. Kedua kaki Jamal harus menahan motor itu kalau sesekali ban belakangnya tergelincir. Akhirnya, motor Jamal tiba di jalan aspal menuju perkampungan. Jalanan sepi membentang pohon-pohon karet di pinggir jalan. Tidak ada satupun rumah warga yang dapat dijumpai di desa. Jangan harap ada lampu jalan, hanya ada cahaya lampu motor Jamal dan cahaya bulan yang temaram. Jamal ngebut, tubuhnya menggigil karena hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek selutut. Rambutnya yang ikal berayun-ayun diterpa angin. Sesekali ia mengusap kumis tebalnya, matanya memicing. Ia fokus memperhatikan jalanan. Dari kejauhan cahaya motornya menyinari sesosok wanita yang berbaring di tengah jalan. Jamal mengerutkan dahi. Ia heran, kenapa ada wanita tiduran di tengah jalan. Motor yang Jamal kendarai perlahan melambat dan akhirnya berhenti di depan wanita itu. Jamal turun dari motor, perlahan mendekati wanita tersebut dengan hati-hati. Namun, tanpa Jamal duga, dari balik pepohonan muncul 3 orang lelaki berbadan besar. Mereka semua membawa parang dan menghampiri Jamal. "Kunci motornya." AB mengacungkan parang ke arah Jamal. "Jangan, saya mohon. Saya juga orang Lampung. Jangan begal saya. Istri saya mau melahirkan dan saya harus segera jemput bidan." Jamal mengangkat tangannya, enggan menyerahkan kunci motor. AB lalu melirik ke temannya memberi sebuah isyarat. 2 orang dari mereka memegangi tubuh Jamal. Jelas saja Jamal berontak. Ia menendang salah satu dari mereka dengan keras. Wanita yang tadi terbaring di jalanan kini merampas kunci motor dari kantong celana Jamal. Karena jengkel melihat tingkah Jamal, AB memasukkan parang tepat ke perut lelaki itu. Darah keluar dari mulut Jamal, matanya melotot, ia tersungkur. Kepalanya membentur aspal, kedua tangannya memegangi parang yang menancap di perutnya hingga menembus punggung. Darah mengalir perlahan dari perutnya membasahi aspal yang dingin. AB berboncengan dengan wanita tadi membawa motor Jamal, sedangkan 2 orang lainnya mengeluarkan motor milik mereka yang disembunyikan di semak-semak pinggir jalan. Sekarang nyawa Jamal ada di tenggorokan, nafasnya satu-satu, hingga akhirnya ia tewas dengan menyedihkan. Tidak ada satu kendaraan pun yang melintas. Jamal seperti hewan yang dibunuh
dan dibiarkan begitu saja di tengah jalan. Sementara itu di rumah panggung, Nurimah tidak berhenti mengerang. Ia berusaha untuk mengeluarkan jabang bayi dari dalam perutnya, tapi usahanya sia-sia. Bayi itu tetap tidak mau keluar. Nurimah menangis. Ia hampir kehabisan tenaga. Saat Nurimah sedang berjuang, tiba-tiba terdengar suara lantai papan berderit. Ada langkah kaki yang mendekat. Nurimah yang sudah kewalahan menahan rasa sakit, berusaha melirik ke arah pintu kamar. Di sana muncul Jamal, suaminya yang ia tunggu-tunggu. Anehnya, Nurimah tidak mendengar suara motor yang datang, tapi suaminya itu sudah ada di kamar dan tanpa membawa ibu bidan. Tanpa berkata apapun, Jamal membantu istrinya melahirkan. Dipijatnya perut Nurimah perlahan. Nurimah mengeluarkan semua sisa tenaganya, mendorong jabang bayi agar cepat keluar. Selang beberapa saat, terdengar suara tangisan bayi. Bayi itu lahir dengan sehat. Wajah Nurimah pun penuh keringat, matanya sayup. Ia menatap langit-langit kamar. Bayi yang baru lahir digendong oleh Jamal. Tali ari-arinya menjuntai belum dipotong. Jamal mendekat ke jendela kamar sambil menimang-nimang bayi yang terus menangis. Jendela kamarnya dibuka. Nurimah menoleh ke suaminya yang sedari tadi tidak berkata apapun. Lelaki itu mendongak ke langit malam. Dalam sekejap tubuhnya berubah menjadi sosok wanita berambut panjang dan mengenakan baju putih. Ia terbang melesat melalui jendela kamar sambil tertawa cekikikan, membawa si jabang bayi. "Anakku!" teriak Nurimah, lengannya menggapai ke arah jendela. Perkebunan karet tempat Jamal bekerja memang terkenal angker. Pemilik perkebunan sudah berkali-kali mengganti pegawainya lantaran mereka tidak sanggup menghadapi gangguan makhluk halus yang mereka sebut jurik. Lain halnya dengan Jamal, demi menghidupi istrinya, ia memberanikan diri bekerja di perkebunan itu. Si pemilik perkebunan memang menyediakan tempat tinggal berupa rumah panggung. Di belakang rumah itu ada sumur yang airnya harus ditimba secara manual. Sudah 1 tahun Jamal dan istrinya tinggal di sana. Memang terkadang ada saja gangguan makhluk halus yang mengusik rumah mereka. Jamal juga pernah mendengar suara wanita menangis tengah malam dan suara lelaki minta tolong. Ia bahkan pernah melihat langsung penampakan jurik. Wujudnya menyerupai wanita berambut panjang dan berjubah putih. Tapi Jamal dan Nurimah sudah terbiasa dengan semua itu. Satu hal yang mereka tidak tahu, kalau jurik itu sudah lama mengincar jabang bayinya Nurimah. Dari semenjak ia hamil, jurik selalu mengintainya. Setiap malam ia hinggap di atap rumah Nurimah. Saat Jamal pergi meninggalkan istrinya, itu kesempatan jurik untuk menculik bayi. Entah akan diapakan bayi itu. Yang jelas, sekarang Nurimah terkapar tidak sadarkan diri di atas kasur bututnya. Bokongnya basah oleh air ketuban yang bercampur darah. Itu adalah malam yang berat bagi Nurimah. Dia harus kehilangan bayi sekaligus suaminya. Jendela kamarnya terbuka lebar. Angin malam masuk ke dalam kamar menyapu anak rambut Nurimah. Lampu canting berayun tertiup angin, lalu padam. Ruangan itu seketika gelap gulita. Dari ruang tamu, terdengar langkah kaki berlarian seperti anak-anak kecil yang sedang bermain. Pintu kamar Nurimah berderit. Ada seseorang yang kembali membuka pintu. 2 tuyul mendongakkan kepalanya dari balik pintu, hidungnya mengendus-endus. Mereka tertawa kecil. Giginya yang tajam seperti gergaji terlihat jelas. Mereka masuk ke dalam kamar, lalu dengan lahap menjilati darah kental di selangkangan Nurimah. Tidak sampai di situ, tuyul itu juga menggerayangi tubuh Nurimah. Mereka menghisap darah melalui dada Nurimah. Perlahan mata Nurimah terbuka, sekelilingnya gelap. Ia berteriak saat merasakan ada sesuatu yang menggerayangi tubuhnya. 2 tuyul itu berhamburan melompat keluar jendela, mulutnya penuh dengan bercak darah. Dada Nurimah terluka parah, darah tidak henti mengucur, ia bisa-bisa mati karena pendarahan. Sedangkan di tengah jalan, Jamal terkapar tewas. Belum ada satu kendaraan pun yang melintas di sana.
Mereka pasti sudah tahu kalau jalur ini adalah jalur merah yang rawan pembegalan. Hal itu memang benar, setidaknya dalam 1 bulan ada 1 kasus pembegalan di sana. Dari kejauhan, seekor anjing mendekat ke arah mayat Jamal. Mungkin saja ia mencium bau amis. Anjing itu menjilati rambut Jamal, lalu menggonggong di tengah malam. Tapi tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Anjing itu kemudian pergi meninggalkan mayat Jamal. Keesokan paginya, 3 teman AB yang membantu aksinya semalam berkumpul di beranda rumah AB. Mereka disuguhkan kopi hitam dan sepiring pisang goreng. Motor hasil begal semalam terparkir di depan rumahnya. "Motor tua, Be," kata Lala. "Ya, mau gimana lagi? Kita dapatnya motor itu. Sekarang udah jarang banget orang yang lewat di sana." 2 rekan lainnya mengangguk. "Kita jual hari ini saja," tambah AB, mulutnya masih mengunyah pisang goreng. "Palingan laku 2 juta. Gak apa-apa, lumayan kan uangnya buat kita pesta." Tidak lama kemudian, suara motor sport terdengar mendekat. AB dan teman-temannya berdiri. Seorang lelaki tampan dan berkulit putih turun dari motor. "Wih, gila. Keren banget kak motornya," sambut AB pada Iwan, kakak kandungnya sendiri. "Iya dong. Ngebegal di mana?" tanya Lala sambil tersenyum. "Biasa, di jalan arah kota." "Berapa orang ngebegalnya, Wan?" tanya teman AB. "Aku doang sendirian." Mereka semua tepuk tangan sambil berdecak kagum. "Yang punya motornya kamu apain, Kak?" AB penasaran. Iwan membentuk jarinya seperti pistol, lalu mendekatkan jari itu ke kepalanya. "Praktis ya," timpal salah satu teman Iwan. "Ya, ngapain ribet-ribet? Yang penting dia mati dan motornya jadi milik kita. Oh ya, aku punya kerjaan bagus buat kalian," tambah Iwan. "Apa, Kak?" AB penasaran. "Ngerampok. Aku punya target rumah orang kaya." "Wah, kalau ketangkap bisa mati kami, Kak." AB seperti akan menolak tawaran kakaknya. "Kalian tenang saja, rumah ini aman dan jauh dari perkampungan," Iwan meyakinkan mereka. AB dan teman-temannya terlihat seperti sedang mempertimbangkan tawaran Iwan. "Boleh deh, Kak. Tapi dijamin aman ya." AB akhirnya mengiyakan ajakan kakaknya, sementara temannya manut saja. Kampung tempat tinggal AB memang terkenal sebagai kampung begal. Ada segelintir warganya yang berprofesi sebagai pembegal motor. Itu semua mereka lakukan karena urusan perut. Sudah ada beberapa orang yang masuk penjara, bahkan ada juga yang mati dibakar massa saat beraksi. Tapi AB dan kakaknya sudah sangat ahli. Aksi mereka selalu berjalan dengan baik. Polisi belum bisa membongkar kejahatan mereka. Sementara itu di pagi yang sama, banyak orang berkerumun mengelilingi mayat Jamal. Salah satu dari mereka merupakan teman dekat Jamal, tapi ia tidak berani menyentuh mayatnya karena takut disalahkan. Dari kejauhan terdengar sirene mobil polisi mendekat. AKBP Ferdi dan 2 anak buahnya turun dari mobil. Kerumunan seketika terbelah. Mereka memberikan jalan untuk para polisi itu. Ferdi mengenakan sarung tangan silikon. Ia menyentuh parang yang masih tertancap di perut Jamal. Dilihatnya pada gagang parang tersebut ada sebuah nama. "Abi," ucap Ferdi pelan. Ferdi kemudian bangkit lalu menoleh pada anak buahnya. "Semuanya bersiap? Kita berburu malam ini," kata Ferdi, tatapannya tajam dan penuh dendam. Teman-teman AB berubah pikiran. Mereka tidak berani kalau harus merampok rumah karena terlalu berisiko. Akhirnya hanya AB dan Iwan saja yang beraksi. Tengah malam, mereka berdua berangkat dari rumah dengan mengendarai motor sport. Rumah yang menjadi target perampokan, lokasinya cukup jauh. Butuh waktu sekitar 1 jam perjalanan. Mereka melewati pasar tradisional yang sudah tutup, jalan raya lengang, dan ruko-ruko yang di depannya dijadikan tempat mangkal para pelacur. Saat memasuki perumahan, Iwan memperlambat laju motornya.
Tepat di belakang rumah mewah bercat putih, mereka menghentikan motor, lalu turun. Keduanya mengenakan topeng badut, menggendong tas hitam dan juga berpakaian serba hitam. Pagar tembok belakang rumah itu lumayan tinggi, tapi Iwan sudah membawa tali yang ujungnya diberi pengait. Ia lemparkan tali tersebut ke dinding. Setelah tali itu tersangkut dengan kuat, satu persatu mereka memanjat dinding, lalu mengendap ke pintu belakang rumah. Abi mengeluarkan linggis pendek dari dalam tasnya untuk mencongkel pintu. Perlahan tanpa terdengar si pemilik rumah, pintu berhasil dicongkel. Mereka lalu masuk ke dapur. Di sana gelap, lampunya sudah dimatikan oleh si pemilik rumah. Abi sedia golok di tangan kanannya. Sementara itu, Iwan menggenggam pistol, senjata favoritnya. Saat mereka sedang mengendap-endap, terdengar suara langkah kaki dari atas tangga. Lampu dinyalakan, muncul seorang pembantu menuruni anak tangga. Iwan dan Abi bersembunyi di balik dinding. Abi kemudian membekap wanita itu dengan tisu yang sudah dibasahi cairan obat bius. Wanita itu pun pingsan dalam beberapa detik saja, tanpa ada perlawanan apapun. Abi dan Iwan masuk ke dalam kamar. Sepasang suami istri yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba terbangun. Mereka panik, lalu mengangkat lengan saat Iwan menodongkan pistol ke arah mereka. Abi mengikat kedua kaki dan lengan mereka, juga melakban mulutnya. Dengan leluasa mereka menjarah seisi rumah, menggeledah lemari, merampas barang-barang berharga. Mereka menemukan uang tunai entah berapa jumlahnya, yang jelas sangat banyak. Uang itu dibungkus dengan amplop coklat. Iwan dan Abi tersenyum senang. Setelah tas mereka penuh, mereka bergegas kabur sebelum warga mengetahuinya. Iwan dan Abi berhasil keluar dari rumah tersebut, lalu memanjat kembali pagar belakang. Sayangnya, aksi mereka terpergok seorang lelaki yang sedang ronda. Ia langsung berteriak membuat Abi dan Iwan panik. Tanpa ragu, Iwan menembakkan pistolnya ke arah lelaki itu. Peluru menembus dada kirinya. Lelaki itu tewas seketika. Kemudian Iwan mencoba menyalakan motornya. Sialnya motor itu tidak mau menyala. Segerombolan anak muda berlari menghampiri mereka dengan membawa batu dan kayu. Anak-anak muda itu berteriak sehingga membangunkan warga lainnya yang sedang tidur nyenyak. "Gimana nih?" Abi melirik kakaknya. "Berpencar," kata Iwan. Mereka meninggalkan motor. Iwan berlari ke arah barat, sedangkan Abi ke arah timur. Sebelum kabur, Iwan sempat menembakkan peluru terakhirnya ke arah gerombolan warga. Satu orang tertembak di bagian kaki. Bukannya takut, warga malah semakin geram dan menyerbu Iwan. Hanya 3 orang yang mengejar Abi, sementara sisanya mengejar Iwan. Mereka sangat marah pada Iwan. Abi termasuk yang paling beruntung. Ia berhasil sembunyi di gorong-gorong pinggir jalan. Tidak ada warga yang menemukan persembunyiannya. Yang paling sial adalah Iwan. Ia tertangkap oleh warga. "Bangsat kau!" Seorang lelaki berperut buncit memukul kepala Iwan dengan pentungan hingga bocor. Darah membasahi rambut Iwan. Ia berteriak kesakitan sambil memegangi kepala. Tidak sampai di situ, pakaian Iwan dilucuti. Ia hanya mengenakan celana dalam. Warga juga mengikat lengan dan kakinya. Iwan kemudian dipukuli dengan kayu. Wajahnya bonyok, bibirnya pecah mengeluarkan darah. "Awas!" Seorang lelaki berjaket merah membawa sebotol bensin, lalu mengguyurkannya ke tubuh Iwan. Ia menyalakan korek api. "Ya, bakar saja!" Sorak warga dengan nada penuh kebencian. Iwan mendongakkan wajah ke arah lelaki yang sedang menyalakan korek api. "Jangan!" Suara Iwan keluar dari tenggorokannya, parau. Batang korek yang sudah menyala itu dilemparkan ke tubuh Iwan. Seketika api membakar tubuhnya. Iwan seperti cacing mengamuk kesakitan sambil berteriak. Tidak ada satupun yang kasihan kepadanya. Mereka tersenyum puas melihat Iwan tewas dibakar hidup-hidup. Dari kejauhan, Abe mengintip diam-diam. Ia menangis melihat kakaknya tewas. Abe akan selalu ingat wajah orang yang membakar kakaknya itu. Ia berjanji akan membunuhnya dengan sadis, seperti ia membunuh kakaknya.
Lain halnya yang terjadi di tengah perkebunan karet. Nurimah sedang berkabung atas meninggalnya Jamal. Jasad Jamal dikuburkan di belakang rumah panggung. Nurimah, sang istri, tidak mau meninggalkan perkebunan itu. Ia ingin menggantikan suaminya bekerja di sana. Setiap menjelang malam, Nurimah menaburkan kembang di atas kuburan suaminya sambil menangis. Seperti yang ia lakukan malam ini dengan hanya diterangi lampu canting. Ia berziarah ke makam Jamal. Tidak ada doa yang dirapalkan Nurimah. Ia hanya menangis dan menumpahkan kekesalannya. Nurimah. Suara itu terdengar dari atas. Nurimah mendongak. Lampu yang ia pegang terjatuh dari tangannya. Ia terkejut bukan main saat melihat Jamal sedang duduk di atas pohon karet sambil tersenyum memandanginya. Jamal? Nurimah mengerutkan dahi. Nurimah mendongak ke atas dahan pohon dalam keadaan masih bingung apakah suaminya hidup kembali. Namun, saat Nurimah akan memanggil Jamal untuk kedua kalinya, lelaki itu malah terbang menembus dahan-dahan pohon yang rindang lalu hilang begitu saja. Kau rindu suamimu? Suara nenek-nenek mengagetkan Nurimah. Ia membalikkan badan. Sekitar 2 meter dari tempat Nurimah berdiri, ada seorang nenek yang punggungnya bungkuk. Nenek itu mengenakan kebaya lusuh dan sarung kain batik yang motifnya pudar. Tangan kanannya menggenggam tongkat untuk menopang tubuh. Nurimah melangkah mundur, ia ketakutan. Yang dia tahu di perkebunan ini hanya dia yang bermukim. Nurimah tidak pernah melihat nenek itu sebelumnya. Siapa kamu? Nurimah bersandar pada batang pohon. Nenek itu malah terkekeh. Giginya yang sudah hitam semua terlihat jelas disinari cahaya lampu canting. Aku Mbok Mariati, penghuni perkebunan ini. Penghuni? Nurimah semakin bingung. Anakmu itu digondol juri. Dari mana kamu tahu? Sudah kubilang, aku penghuni perkebunan ini. Mbok Mariati melangkah perlahan mendekati Nurimah. Tanpa mempedulikan ucapan nenek itu, Nurimah lari ke rumahnya. Ia mengunci pintu belakang. Nafasnya terengah-engah. Perlahan ia mengintip kembali nenek itu dari celah pintu. Anehnya, nenek tersebut hilang entah kemana. Kau rindu suamimu? Tiba-tiba Mbok Mariati sudah ada di belakang Nurimah. Jelas saja Nurimah berteriak kaget sekaligus ketakutan. Aku mohon jangan ganggu aku. Nurimah tertunduk sambil merapatkan kedua telapak tangan memohon. Aku tidak berniat mengganggumu. Aku malah mau membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu, Nek. Anakmu masih hidup, Nurimah. Nurimah terkejut. Ia menatap nenek itu dengan serius. Masih hidup? Lalu, di mana anak saya sekarang? Nenek itu malah terkekeh lagi. Kali ini ia mendekati Nurimah. Ikut denganku, kalau kamu mau melihat anakmu. Nurimah menurut saja. Ia penasaran apakah ucapan Mbok Mariati itu benar, kalau anaknya masih hidup. Mbok Mariati kemudian melangkah menuju pintu depan. Nurimah meraih lampu canting yang digantungkan pada dinding bilik dan korek api. Ia lalu mengikuti nenek tua itu. Mereka berdua berjalan memasuki perkebunan karet yang gelap. Hanya cahaya lampu canting Nurimah yang menjadi penerang. Mereka lalu melewati sungai kecil yang dalamnya hanya sebetis Nurimah. Kita mau kemana, Mbok? Nurimah penasaran. Ikuti saja. Sebentar lagi kita sampai. Ia berkata tanpa menoleh pada Nurimah. 1 jam berlalu, tapi mereka belum juga sampai. Kedua kaki Nurimah rasanya tidak sanggup lagi melangkah. Ia ingin berhenti sejenak untuk istirahat. Mbok, boleh kita berhenti dulu? Jangan, soalnya ada yang mengikuti kita dari belakang, kata Mbok Mariati sambil terus berjalan. Dan jangan menoleh ke belakang, Mbok Mariati membentak. Dari tadi sebenarnya Nurimah mendengar suara langkah kaki dari belakangnya, tapi dia tidak berani untuk menoleh. Dengan tergesa ia melangkah menyeimbangi Mbok Mariati.
Kali ini, Nurima sudah melewati perbatasan kebun karet dan masuk ke dalam hutan. Beberapa kali ia harus menyalakan lampu cantingnya yang sering padam tertiup angin. Tidak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gua. Tampaknya gua itu tidak pernah terjamah oleh manusia. Tumbuhan liar menjuntai menutupi lubang gua. Di sekelilingnya rumput liar tumbuh dengan subur. Mbok Mariati menyingkirkan rerumputan yang menghalangi mulut gua. Mereka masuk perlahan. Betapa terkejutnya Nurima saat melihat wujud Jurik dengan jelas. Wujudnya seperti kuntilanak. Makhluk itu sedang berdiri di atas batu sambil menggendong bayinya Nurima. Bayi itu terlihat bergerak-gerak. Ia benar-benar masih hidup. Nurima mendekat. "Anakku." Baru saja beberapa langkah, ia mendengar sebuah batu yang bergeser menutupi lubang gua. Nurima panik. Ia berteriak minta tolong, menoleh ke sekelilingnya, tapi Mbok Mariati menghilang entah kemana. Sosok Jurik itu melayang perlahan mendekati Nurima sambil membawa jabang bayi. Nurima terperangkap di dalam gua dan tidak bisa keluar. Sementara itu di lain waktu, Abi berkabung atas kematian kakaknya. Jasad Iwan diantar ke rumah dalam keadaan mengenaskan, wajahnya gosong, tubuhnya hanya menyisakan tulang dan daging yang meleleh. Semua keluarga Iwan berkumpul, mereka menangis melihat nasib Iwan yang mati dengan mengenaskan seperti itu. Saat itu banyak orang yang melayat ke rumah AB, tapi di antara orang-orang itu, ada seorang wanita yang menarik perhatian AB. Dia adalah Mirna, seorang gadis tetangga kampungnya AB. Baru kali ini dia melihat gadis itu. Ia sangat cantik, membuat AB jatuh cinta pada pandangan pertama. AB memang tidak suka berbasa-basi. Ia jatuh cinta pada Mirna dan langsung mendatangi rumahnya. AB bermaksud ingin menikahi Mirna, namun tidak semudah itu meluluhkan hati Mirna. Sudah banyak orang yang datang ke rumah gadis itu, tapi semuanya tidak sanggup memenuhi mahar yang dipinta. "Aku bisa saja menikah denganmu, tapi aku minta mahar 30 ekor kerbau." Abi terkejut mendengar syarat mahar yang dipinta Mirna. Namun, tanpa pikir panjang lagi, Abi malah menyanggupinya. Ia meminta waktu 1 bulan untuk mendapatkan 30 ekor kerbau. Abi berjanji akan memenuhi apa yang dipinta wanita itu. Ya, jelas saja Abi mengandalkan kemampuan begalnya. Satu-satunya cara untuk memenuhi syarat itu adalah dengan mencuri kerbau. Abi tahu itu bukanlah hal yang mudah, tapi ia yakin bisa mendapatkan 30 kerbau itu dalam sebulan. Tidak mungkin Abi beraksi sendiri, ia sudah membujuk beberapa rekannya, dan tidak satupun ada yang mau bekerja sama dengan Abi. Urusan mencuri kerbau memang lebih sulit ketimbang membegal motor di jalanan. Sudah banyak kasusnya para pencuri kerbau yang mati dibacok warga. "Ayolah Obi, bantu aku. Kita bagi 2 hasilnya. Curi 2 setiap kandang, 1 kerbau buat kamu, dan 1-nya buat aku." Suatu malam, Abi mengunjungi rumah temannya yang juga seorang begal. "Berat bos, maling kerbau gampang ketangkep. Bisa tewas kita. Kenapa nggak begal motor aja sih?" Obi menyuguhkan kopi pada Abi. "Aku butuh kerbau buat lamar si Mirna." "Ya kan kamu bisa jual motornya, terus beli kerbau." "Dia minta 30 ekor. Bangsat, banyak banget." "Enggak, kamu nggak akan bisa dapatin kerbau sebanyak itu. Si Mirna itu jelas nolak kamu dengan ngasih syarat yang berat. Cari cewek lain aja." Obi menyalakan rokok. Ia hanya mengenakan kaos singlet, sehingga tato macan di dadanya terlihat. "Nggak bisa, aku cinta sama dia. Ayolah bantu aku." Obi menengadah seperti sedang berpikir, lalu mengepulkan asap rokok. "Aku bisa bantu kamu sekali saja. Seterusnya, kamu urus sendiri." "Ya sudah, nggak apa-apa," kata Abi. "Udah ada target?" tanya Obi. "Udah, Bi. Besok malam kita berangkat." Abi menyewa mobil truk. Mereka berdua berangkat ke sebuah perkampungan yang jauh dari tempat tinggal Abi. Ia tahu ada orang yang punya banyak kerbau di kampung tersebut. Kebetulan kandangnya berada di tengah perkebunan kelapa sawit.
Setibanya di sana, AB memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Mereka berdua masuk ke perkebunan sawit sambil membawa senter sebagai penerang. Dari kejauhan, sayup-sayup terdengar suara lenguh kerbau. Nah, di sana kandangnya. AB menunjuk ke arah barat. Mereka berdua membawa golok dan tali tampar untuk mengikat kerbau di bak mobil. Setelah berjalan beberapa menit, terlihat api unggun menyala di depan kandang kerbau. Pintu kandang didobrak menggunakan golok. AB menyorotkan senter ke arah komplotan kerbau. Ambil yang besar, desis Obi yang menjaga dari luar kandang. AB mengikatkan tali pada kedua leher kerbau berbadan jumbo. Ia melemparkan ujung tali itu ke arah Obi, kemudian ditarik perlahan. Sekitar 30 meter dari kandang kerbau, seorang lelaki berteriak sambil mengacungkan golok ke arah mereka berdua. Bangsat kau maling! Itu pemilik kerbau. Setiap malam dia memang selalu memeriksa kandangnya. Hal itu tidak diperhitungkan AB sebelumnya. AB, bawa kerbau ini ke mobil. Biar aku yang hadapin dia, suruh Obi. Dengan ragu-ragu AB menyeret kerbau itu. Ia mengkhawatirkan temannya. Tapi ide Obi itu ada benarnya. Lebih baik kerbaunya dibawa ke mobil dulu. Obi berlari ke arah lelaki pemilik kerbau. Ia menyabetkan golok itu ke wajahnya, tapi meleset. Si pemilik kerbau kini berada di belakang Obi. Giliran dia yang menghantamkan goloknya tepat di punggung Obi. Darah muncrat, Obi tersungkur. Sebelum si pemilik kerbau mengajarnya kembali, Obi lebih dulu melempar golok ke wajah lelaki itu. Namun, lagi-lagi golok itu meleset dan hanya mengenai pundaknya saja. Mati kau! Teriak pemilik kerbau sambil menghantamkan golok ke tubuh Obi. Obi berhasil menghindar. Ia bangkit dan berlari menjauh dari sana. Si pemilik kerbau menoleh ke arah jalan, tapi mobil truk yang mengangkut kerbau sudah pergi. Ia kemudian lari mengejar Obi yang kabur ke arah perkampungan. Maling! Teriak si pemilik kerbau. Sialnya, Obi malah masuk ke perkampungan. Ia disergap oleh puluhan warga yang terbangun karena teriakan maling. Obi dipukuli dan ditelanjangi seperti binatang. Jangan dibunuh, kata si pemilik kerbau. Kita tanya di mana temannya yang satu lagi. Obi yang sudah babak belur malah tertawa meremehkan. Cuy, ia malah meludah ke muka si pemilik kerbau. Sampai aku mati pun gak bakal aku kasih tahu, lanjut Obi. Jelas saja kelakuan Obi memantik amarah warga. Ia kembali dipukuli. Salah seorang warga mengambil batu besar dan membantingnya ke kepala Obi hingga pecah. Tubuh Obi lunglai, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Ia mati dengan keadaan mata melotot. Dua rekan kau tewas. Dan sekarang kau mau mengajakku? Enggak, B. Lagi pula tak banyak di daerah sini yang punya kerbau peliharaan. AB lagi-lagi membujuk temannya agar mau membantunya mencuri kerbau. Kali ini kita curi kerbau di penangkaran, Bang. Itu lebih berbahaya, B. Penjaga kandangnya banyak. Kenapa kau tidak cari kerbau liar saja? Hah? Aku sudah cari. Sekarang jarang ada kerbau liar seperti itu. Ayolah Bang Ali, bantu aku. Kita bisa hajar para penjaga itu. B. Aku tidak bisa membantu kau. Sekalipun kita berkelahi dengan para penjaga itu, kita pasti kalah. Aku tahu di penangkaran, mereka bahkan punya senjata api. Ali menggelengkan kepala. Begini, aku benar-benar tidak bisa bantu kau, tapi aku bisa sarankan sesuatu. Lanjutnya. Apa, Bang? Abi penasaran. Kau harus punya ilmu begal. Ilmu begal? Abi mengerutkan kening. Kau pergi ke Jawa, cari ilmu di sana. Dengan ilmu begal, tubuh kau akan kebal dan kau juga bisa menghilang. Badanmu akan menjadi sangat kuat, B. Tak ada yang bisa mengalahkanmu. Bang Ali sudah coba. Abi menunjuk temannya itu. Ali meraih segelas teh panas lalu menyeruputnya. Mereka berdua duduk di ruang tamu rumah Ali. Abi, aku ini begal senior. Aku juga rekan kakakmu sudah lama. Dulu aku pernah punya ilmu begal.
Tak ada satupun yang bisa bunuh aku. Dikeroyok 20 orang pun, aku masih bisa melawan dan mereka semua aku kalahkan. Ali kembali menyeruput teh hangatnya lagi. Sayangnya ilmu itu sekarang hilang. Lanjutnya, kenapa hilang bang? Aku malas bertapa. Seharusnya setiap 1 tahun sekali, aku harus bertapa. Mereka berdua terdiam sejenak. Api, dengarkan aku. Kalau kau mau berhasil mencuri kerbau di penangkaran itu, pergilah ke Jawa dulu, cari ilmu. Kira-kira berapa lama saya menguasai ilmu itu bang? 2 minggu, tapi bisa kurang. Abi terlihat sedang berpikir. Ia menghilangkan pandangannya dari Ali. Ya sudah, alamatnya di mana ya bang? Balangandang. Di Balangandang itu desa mati. Hanya ada Ki Bimantara, seorang dukun sakti yang tinggal di desa itu. Bergurulah padanya. Berapa duit bang? Jangan salah. Ki Bimantara itu tidak butuh duit. Asal kau menurut saja apa katanya. Abi tersenyum. Ia seperti menemukan titik terang. Setelah menguasai ilmu begal, dia berjanji akan menikahi Mirna dan juga membalaskan dendam pada orang yang telah membunuh Iwan. Sebelum Abi pergi, Ali menulis dengan lengkap alamat desa Balangandang di atas kertas, lalu menyerahkannya pada Abi. Keesokan paginya, ia berangkat sendiri dari rumah, menyeberang ke Pulau Jawa. Dari pelabuhan, dia harus naik kereta dan berkali-kali naik angkot. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, ia akhirnya tiba di pertigaan jalan desa Balangandang. Kata orang-orang yang ia tanyai di jalan, desa Balangandang sudah lama tidak berpenghuni. Jalan kecil menuju desa itu juga tertutup rumput liar. Sopir angkot menunjuk ke arah semak belukar saat Abi diturunkan. Nah, ini jalannya lurus ke sana. Nah, ini jalannya lurus ke arah sana. Abi terlihat bingung, yang ia lihat hanya semak-semak. Jalannya memang tertutup rumput, soalnya udah lama nggak ada yang kesana mas. Lagi pula berbahaya mas, angker banget, kata sopir angkot. Saya lagi ada tugas pak, nggak apa-apa, nanti saya telusuri jalan ini pelan-pelan, timpal Abi. Ya sudah, hati-hati ya mas. Sopir angkot memasang wajah kesal. Ia tahu kalau ada orang yang ke desa Balangandang pasti ada maunya. Entah itu pesugihan atau urusan gaib lainnya. Angkot itu pergi perlahan meninggalkan Abi. Tidak banyak barang yang Abi bawa. Hanya beberapa pakaian yang ia masukkan ke dalam tas gendongnya. Juga sebuah golok yang dibungkus dengan kertas koran. Abi mengenakan sepatu gunung sehingga ia bisa menembus semak belukar yang tumbuh di sepanjang jalan itu. Hari sudah semakin malam, Abi harus segera sampai ke desa Balangandang. Medan yang ia tempuh semakin sulit, lantaran rumputnya semakin tinggi-tinggi. Ia sampai harus mengeluarkan golok untuk menebas rumput itu. Saat Abi sedang susah payah menebas rerumputan, tiba-tiba muncul seseorang di balik rumput itu. Jelas saja Abi terkejut. Lelaki itu tidak mengenakan baju. Ia hanya mengenakan celana levis yang sudah kotor, kedua kakinya juga nyeker. Kau Abi? Tanya lelaki itu, tatapannya kabur seperti orang buta. Abi mengangguk. Aku Gilang, mari ku antar. Ki Bimantara sudah menunggumu. Abi heran, dari mana Ki Bimantara bisa tahu kalau dirinya akan datang. Tanpa banyak tanya lagi, Abi mengikuti langkah Gilang dari belakang. Gilang menyibakkan rumput yang menghalangi jalannya, sementara Abi sesekali menebas rumput itu. Mereka tiba di sebuah tugu bekas gapura desa Balangandang. Hari sudah gelap, sehingga Abi harus menyalakan cahaya senternya. Rumput di jalanan desa itu kini hanya setinggi betis. Abi tidak perlu lagi menebaskan goloknya. Ternyata benar apa yang dikatakan Ali, desa ini tidak berpenghuni. Banyak pondasi-pondasi tua bekas rumah yang ambruk. Bahkan ada yang dindingnya masih berdiri tegak, terbengkalai dijalari rumput liar. Abi menyorotkan senternya ke sekeliling. Ia yakin kalau dulunya desa ini sangat ramai. Gilang terus berjalan ke arah pantai tanpa berbicara apapun lagi. Tatapan tetap pun kosong, dia seperti boneka yang sedang dikendalikan sesuatu.
Semakin lama semakin terdengar suara debur ombak dari kejauhan. Abi berhenti sejenak. Itu pantai ya? Abi meruncingkan telinganya dengan telapak tangan. Gilang tidak menoleh, juga tidak menjawab. Ia malah terus melangkah lurus ke depan. Tanpa menunggu jawaban Gilang, Abi bergegas jalan kembali. Sebelum masuk ke pantai, Gilang berbelok ke arah kanan, memasuki jalan setapak ke hutan. Tidak jauh dari sana, akhirnya Abi melihat sebuah rumah gubuk yang atapnya terbuat dari rumbia. Di depan rumah itu, ditancapkan 2 buah obor yang menyala dengan tenang. Ada seekor anjing liar yang sedang tertidur tidak jauh dari sana. Anjing itu terbangun saat mendengar seseorang yang datang lalu menguik, pergi ketakutan. Setibanya di halaman rumah, Gilang berhenti. Seseorang kemudian terdengar membukakan pintu. Itu Ki Bimantara. Ia tersenyum ke arah Abi. Seperti biasa, Ki Bimantara mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Rambutnya sudah putih semua, tapi giginya masih lengkap. "Masuk, Nak," kata Ki Bimantara dengan ramah. Abi sempat menoleh ke arah Gilang. "Biarkan dia di luar. Gilang memang suka tidur di sana," kata Ki Bimantara. Gilang duduk di atas tanah sambil memegangi kedua jempol kakinya. Kepalanya mendongak ke langit, memandangi bulan. Tubuhnya ia goyangkan perlahan seperti sedang bernyanyi di dalam hati. Abi bingung, apakah si Gilang ini sudah gila? "Ki, tahu dari mana kalau aku akan datang ke Balangandang?" Ki Bimantara malah tertawa. Mereka duduk di atas kursi kayu yang reot. "Setiap bulan dan di hari yang sama, aku memang sering kedatangan tamu dari luar," kata Ki Bimantara. Abi mengangguk, kedua matanya memperhatikan sekeliling. Walau rumah Ki Bimantara itu gubuk, tapi di dalamnya cukup besar. Ada 3 kamar dan 1 dapur. Hanya saja rumah itu masih beralaskan tanah, membuat Abi harus tetap menggunakan sepatunya. Dari dapur, muncul Ngartasih membawa guci kecil yang berisi air minum dan 2 gelas yang terbuat dari potongan bambu. "Nah, ini istriku, Ngartasih." Ki Bimantara menyentuh bahu istrinya. Ngartasih mengenakan baju kebaya, rambutnya berwarna hitam berselang putih. Walau sudah tua, tapi ia tetap terlihat bugar. "Silakan diminum." Ngartasih tersenyum ke arah Abi. "Iya, terima kasih, Nek," timpal Abi. "Jadi begini, Ki. Maksud kedatangan saya ke sini ingin belajar ilmu begal. Kata teman saya, Bang Ali, katanya dulu pernah belajar ilmu itu pada Ki Bimantara." Dengan sopan Abi menyampaikan maksud dan tujuannya. "Oh ya, Ali, aku ingat. Memang banyak orang yang mau belajar ilmu itu, tapi sedikit sekali yang berhasil meraihnya. Apakah syaratnya berat, Ki?" Abi terkejut lantaran Ali tidak bercerita tentang syarat yang harus dipenuhi. Tergantung orang yang menjalankannya. Bisa terasa berat, bisa juga menjadi mudah. Ki Bimantara melinting tembakau, lalu menyalakannya. "Memang apa syaratnya, Ki?" "Nanti satu persatu aku kasih tahu. Yang jelas ada 3 syarat yang harus kamu penuhi. Malam ini kamu istirahat saja dulu, ya." "Bagaimana kalau saya gagal memenuhi syarat itu, Ki?" "Mati. Resikonya mati," jawab Ki Bimantara sambil mengempulkan asap rokoknya. Bagi Abe, apalah arti sebuah risiko? Dia seorang begal yang sudah biasa mempertaruhkan nyawanya demi uang. Sekarang demi wanita, dia akan mempertaruhkan apapun. Bahkan kalau ada yang lebih berharga dari nyawa, pasti dia akan pertaruhkan. "Ah!" Terdengar suara lenguh seorang lelaki dari luar. Abi tahu itu suara Gilang. Buru-buru Abi mengintipnya dari celah jendela. Ia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Gilang sedang berkelahi dengan seorang lelaki entah siapa. Mereka seperti harimau liar yang bertarung satu sama lain, berguling-guling di atas tanah. Wajah Gilang sudah berdarah, sedangkan lawannya terlihat belum terluka sama sekali. Gilang berteriak saat lawannya menggigit telinga Gilang sampai berdarah.
Abe bergegas keluar, bermaksud menolong Gilang, tapi Ki Bimantara melarangnya. Biarkan saja, mereka memang sering bertengkar. Ki Bimantara menghadang Abe dengan tangan kanannya. Ngartasi, panggil Ki Bimantara dengan nada halus. Yang dipanggil sudah mengerti, Ngartasi membawa sebaskom nasi basi, lalu berjalan keluar rumah. Ia menaburkan nasi basi itu di hadapan dua lelaki yang sedang berkelahi. Mereka kemudian berebut memakan nasi itu seperti seekor bebek. Abe menelan ludahnya sendiri. Ada yang aneh di sini. Abe menyadari itu. Tuh yang lagi makan namanya Gilang. Dan satu lagi yang suka ngajak berantem itu namanya Satria. Ki Bimantara menunjuk ke arah jendela. Di sela jarinya ada rokok lintingan yang menyala. Mereka sudah gila ya, Ki? Tanya Abe. Oh, enggak. Memang sifatnya seperti itu. Kadang baik, kadang liar. Oh, begitu. Abe mengangguk. Ya sudah, istirahat dulu saja. Ngartasi, tolong tunjukkan kamar buat tamu kita ya. Baik, Ki. Abe mengikuti Ngartasi dari belakang. Ditunjukkannya sebuah kamar yang dekat dengan pintu dapur. Abe memandangi setiap penjuru ruangan itu, lantainya masih tanah. Tidak ada perabotan apapun, kecuali sebuah ranjang kayu beralaskan tikar daun pandan. Ini kamarmu, kata Ngartasi. Oh ya, terima kasih ya, Nek. Abe mengambil tasnya lalu masuk ke dalam kamar itu. Setelah membuka sepatu, ia membaringkan badan di atas tikar pandan. Namun, baru saja Abe memejamkan mata, terdengar suara anak kecil di ruang tamu. Abe bangkit dan mengintip dari lubang dinding bilik. Di luar, terlihat Ngartasi sedang mengais anak perempuan yang umurnya sekitar 6 tahunan. Aneh sekali, padahal dari tadi Abe tidak melihat anak itu. Mungkin saja tadi anaknya sedang tidur, pikir Abe. Abe kembali ke tempat tidurnya. Selang beberapa menit, akhirnya ia bisa tidur dengan pulas. Sementara di ruang tamu, Ki Bimantara dan istrinya masih bermain dengan melati. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia, lain halnya dengan pemandangan aneh di luar sana. Abe dan Satria kembali berkelahi satu sama lain, mereka benar-benar seperti binatang. Entah jam berapa Abe tergeraga bangun, ia mendengar suara gaduh di luar rumah. Abe mencoba untuk tidak mempedulikannya dan tidur kembali. Tapi suara itu sekarang bercampur dengan teriakan orang minta tolong. Abe bangkit, ia diam sesaat sambil memastikan lagi kalau yang barusan itu benar-benar suara orang meminta tolong. Tolong! Suaranya parau seperti tertahan. Abe buru-buru keluar kamar, ia mengintip dari balik jendela dengan hati-hati. Di luar sana, Satria sedang menggigit leher Gilang sampai darahnya muncrat. Gilang menggapai-gapai ke arah rumah Ki Bimantara. Ia meminta tolong. Ki Bimantara. Segera Abe mengetuk pintu kamar si pemilik rumah. Ada apa? Ki Bimantara malah muncul dari dapur. Ki, di luar si Gilang mau tewas digigit temannya. Ki Bimantara malah santai saja. Ia lagi-lagi mengisap rokok lintingan. Kamu jangan khawatir dan jangan repot-repot mengurusi mereka. Ki Bimantara melangkah mendekati jendela. Abe mengikuti dari belakang. Di luar, Gilang sudah terkapar tewas. Lehernya acak-acakan digerogoti Satria. Dia tewas, Ki. Ki Bimantara tidak menjawab. Ia malah balik badan. Sudah, kamu tidur lagi. Tapi Ki, aku bilang tidur. Ki Bimantara membentak dengan suara yang berbeda. Itu seperti suara puluhan orang dalam satu tubuh. Lalu terdengar cekikikan kuntilanak dari dalam kamar Ki Bimantara. Abe terkejut. Kali ini ia tidak berani melawan dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Sebisa mungkin Abe memejamkan matanya untuk kembali tidur. Keesokan paginya, Abe dibangunkan Ngartasi. Sarapan sudah siap, ada sepiring nasi goreng dan rebus singkong di atas meja. Abe menanyakan toilet, Ngartasi menunjuk ke arah dapur. Di sana, nanti ada pintu, masuk saja.
kata Ngartasi dengan ramah. Setelah keluar dari toilet, Abi baru ingat kalau semalam ada yang tewas di depan rumah Ki Bimantara. Segera ia menengoknya ke halaman rumah. Di sana Gilang dan Satria duduk di atas tanah sambil memandangi rumah Ki Bimantara. Leher Gilang terluka parah, tapi anehnya dia masih bisa bertahan hidup. Ngartasi keluar, ia membawa sebaskom nasi basi, menaburkannya ke hadapan Gilang dan Satria. Dengan lahap mereka makan sambil sesekali berebut butiran nasi. Pagi pertama di Balangandang, habis sarapan bersama keluarga Ki Bimantara. Setelah selesai, Ki Bimantara menyuruh Abe untuk bersiap. Ia akan menjalani syarat pertama untuk mendapatkan ilmu begal. Kau harus ditanam seleher di pinggir pantai, kata Ki Bimantara. Abe menyeringai senang. Syarat pertama terdengar sangat mudah. Apapun yang terjadi, jangan berteriak, lanjut Ki Bimantara. Baik Ki. Kalau boleh tahu, berapa lama saya harus ditanam? Sehari semalam, jawab Ki Bimantara. Hal itu tidak masalah bagi Abe, ia siap melakukannya. Sementara itu di lain tempat, rumah Abe disergap oleh komplotan polisi yang dipimpin oleh AKBP Perdi. Mereka berhasil menemukan lokasi rumah Abe, tapi sayangnya orang yang mereka cari tidak ada di rumah. Ada 3 motor bodong hasil begal di rumah Abe, polisi menyitanya. Orang tua Abe pun dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan. Bagaimana ini Pak? Tanya salah seorang polisi yang berpakaian lengkap layaknya tim anti-teror. Kita terus cari dan tangkap Abe, jawab AKBP Perdi, matanya tajam. Ia benar-benar ingin membasmi pembegalan sampai ke akar-akarnya. Malam merangkak naik, ombak laut sesekali membasahi rambut Abe. Ia dikubur seleher di pinggir pantai, kedua matanya tertutup. Ia ingin fokus dan tidak mau terusik oleh apapun. Di sekeliling Abe ada banyak ceker ayam busuk yang sengaja diletakkan di sana sebagai salah satu syarat. Sebelum dikubur, Abe melucuti semua pakaiannya. Ki Bimantara juga memandikannya terlebih dahulu di Pantai Keramat. Syarat pertama ini terdengar sangat mudah. Apapun yang terjadi pada Abe, dia dilarang berteriak. Tengah malam, bulan mengambang sempurna di langit. Cahayanya menyinari Abe yang sedang konsentrasi di pinggir pantai. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki mendekat. Abe menyadari itu. Pelan-pelan ia membuka matanya. Seorang lelaki yang hanya mengenakan celana dalam menghampiri Abe. Abe tahu siapa lelaki itu. Dia Satria yang kemarin malam berkelahi dengan Gilang. Lelaki itu mengeluarkan liur. Nafasnya terdengar jelas seperti nafas hewan. Abe menelan ludahnya sendiri, ia tegang. Bagaimana tidak, ia sudah melihat jelas keganasan Satria semalam, dan sekarang lelaki itu malah mendekatinya. Satria jongkok di depan kepala Abe, air liurnya menetes ke atas kepala Abe. Kedua telinga Abe disentuhnya perlahan. Satria juga memandangi telinga kanan Abe. Wajah Abe mulai ketakutan, tapi ia tidak boleh berteriak. Tanpa diduga-duga, Satria menggigit telinga kanan Abe sampai berdarah. Abe memejamkan mata, wajahnya merah, suaranya tertahan. Ia menggoyangkan kepalanya, mencoba untuk menyingkirkan Satria. Namun, lelaki itu tidak mau pergi. Ia malah semakin kuat menggigit daun telinganya Abe. Air mata Abe mulai keluar saking sakitnya, namun ia tetap menahan keinginannya untuk berteriak. Telinga kanan Abe akhirnya putus, wajahnya merah semua. Ia melihat ke arah Satria yang sedang lahap mengunyah telinga kanannya. Setelah menelan daun telinga Abe, lelaki itu pergi dari hadapan Abe sambil melolong seperti seekor anjing. Abe masih mengerutkan wajahnya menahan sakit. Darah mengucur dari telinga kanan. Penderitaan Abe semakin bertambah saat ombak laut membasahi lukanya, membuatnya menjadi semakin perih saja. Keesokan harinya, Abe masih bertahan di pantai sambil memejamkan mata. Ia tidak tidur, melainkan sedang berkonsentrasi. Luka di telinga sudah tidak dirasa, pikirannya hanya tertuju pada ilmu begal dan seorang perempuan idamannya. Ia yakin pasti bisa menguasai ilmu begal itu.
Bagus. Ki Bimantara berdiri di hadapan kepala Abe. Perlahan Abe mendongak ke atas. Syarat pertama sudah kau lalui. Ki Bimantara jongkok di hadapan Abe. Ia menyentuh telinga kanan yang buntung itu. Seketika saja daun telinga Abe utuh kembali. Ia membantu Abe untuk keluar dari dalam pasir. Terima kasih, Ki. Abe tertunduk. Ia senang daun telinganya kembali normal. Ikutlah denganku. Ki Bimantara berjalan menuju sebuah gua di pinggir pantai sambil sesekali menghisap rokok lintingnya. Abe mengikuti dari belakang dengan keadaan telanjang bulat. Mereka tiba di sebuah gua. Di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba yang menjuntai, menandakan kalau gua itu sudah lama tidak terjamah manusia. Masuklah. Ki Bimantara menunjuk lubang gua. Abe menurut saja. Ia menyingkirkan sarang laba-laba yang menghalangi jalannya. Setelah berada di dalam gua, Abe menanyakan apa yang harus ia lakukan. Ki Bimantara mengambil sebuah tombak yang tergeletak di dekat mulut gua. Ia lalu melemparkan tombak itu ke arah Abe. Apa ini, Ki? Abe heran. Di dalam ada harimau. Kau bunuh harimau itu. Ki Bimantara menghisap kembali rokok lintingnya. Jelas saja Abe terkejut mendengar perkataan gurunya. Bagaimana mungkin ia harus melawan seekor harimau di dalam gua itu? Tapi Ki, sudah kubilang taruhannya nyawa. Potong Ki Bimantara. Ia tertawa sambil beranjak meninggalkan Abe. Dari dalam gua, terdengar raungan harimau mendekat perlahan. Jantung Abe berdetak cepat. Ia bahkan dapat mendengar suara detak jantungnya sendiri. Ragu-ragu Abe meraih tombak yang tergeletak tidak jauh dari hadapannya. Harimau jantan yang ukurannya cukup besar muncul dari balik kegelapan gua. Sorot matanya tajam menatap Abe. Mulutnya menyeringai ganas menampakkan gigi taringnya yang tajam. Mulutnya menyeringai ganas menampakkan gigi taringnya yang tajam dan besar. Pelan-pelan harimau itu semakin mendekat pada Abe yang bersiaga memegang tombak sambil melangkah mundur. Tidak ada jalan lain bagi Abe. Ia harus melawan harimau itu. Harimau melompat ke arah Abe. Kukunya yang tajam mencengkram tubuh lelaki itu. Cakarannya berhasil melukai dada Abe. Untung saja ia masih bisa lepas dari cengkraman harimau itu. Namun, Abe semakin terpojok. Tidak ada lagi celah untuk bergerak. Ia mengarahkan moncong tombak ke wajah harimau. Sebelum harimau berhasil mencengkram kembali tubuhnya, sebuah tombak berhasil Abe tancapkan di leher hewan itu. Harimau tersebut tergolek dan perlahan mati. Napas Abe terengah-engah. Luka di bagian dadanya cukup parah. Hebat kau. Ki Bimantara kembali muncul di mulut gua. Ia melangkah mendekat lalu mengusap dada Abe. Ajaibnya, luka itu kembali sembuh. Apa syarat yang satu lagi, Ki? Melawan Satria, jawab Ki Bimantara. Satria tiba-tiba muncul dari belakang Ki Bimantara. Ia menyeringai mengerikan, air liurnya berlepotan, seolah angin segera menghabisi Abe. Bukannya takut, Abe juga malah tersenyum tipis. Kebetulan sekali kalau harus berkelahi dengan Satria, sebab Ade menyimpan dendam kepada lelaki itu. Semalam Satria sudah menyiksanya. Kini giliran Abe yang akan menghabisinya. Ki Bimantara membawa mereka kembali ke pantai. Di sana ada sebuah garis melingkar di atas pasir sebagai penanda area bertarung. Ki Bimantara duduk bersila di pinggir garis. Ia menyalakan rokok lintingannya. Abe berdiri di dalam lingkaran, begitupun dengan Satria. Mereka menunggu aba-aba dari Ki Bimantara untuk bertarung. Ingat, harus ada salah satu yang mati di pertarungan ini, kata Ki Bimantara. Ia tersenyum. Abe mengangguk. Silahkan mulai, pinta Ki Bimantara. Tanpa ancang-ancang, Satria langsung menubruk tubuh Abe. Mereka terguling di atas pasir. Satria menduduki tubuh Abe. Bertubi-tubi Satria melayangkan pukulan ke wajah Abe. Dalam posisi seperti itu, Abe masih mencoba untuk bertahan. Ia berusaha lepas dari kuncian Satria. Bangsat! Teriak Abe. Satria mencoba menggigit kembali kuping kanannya.
Dengkul AB berhasil menendang kemaluan Satria. Itu membuat cengkeramannya kendor. AB pun berhasil bangkit. Sebuah tendangan menghantam kepala Satria. Ia terjengkang beberapa langkah ke belakang. Satria sekarang dalam posisi terlungkup. AB naik ke punggung lelaki itu, lalu mengajar kepalanya dari belakang. Satria berusaha melindungi kepalanya dari hantaman AB. Leher Satria lalu dicekik dari belakang menggunakan pergelangan tangan AB, berusaha mematahkan leher lawannya. Sayangnya, cekikan itu terlalu lemah. Satria berhasil melepaskan diri. Kali ini mereka sama-sama bangkit. Keduanya bertarung dengan saling melayangkan tinju ke wajah. AB dan Satria sudah bonyok, tapi salah satu dari mereka harus ada yang mati. Dengan sisa tenaga yang ada, Satria menubruk kembali tubuh AB. Ia berhasil menjatuhkannya ke pasir. Kali ini Satria berusaha untuk mencongkel mata lawannya. AB berusaha menghindar, namun telunjuk Satria berhasil mencolok mata kanan. Jelas AB berteriak kesakitan. Ia mengamuk, membuat tubuh Satria terpental. Giliran AB yang berada di atas perut lawannya. Ia juga mengincar bola mata Satria dan berhasil menusuknya berkali-kali dengan jempol. Darah mengucur. Kedua mata Satria buta. AB tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh cipratan darah. Di jenggotnya rambut Satria. Sekali lagi AB mencoba mematahkan leher lawannya. Kali ini AB berhasil. Bunyi tulang leher yang patah terdengar jelas di antara suara deru ombak. Satria tersungkur tewas di atas pasir. AB yang masih bertelanjang menyeka darah di dahinya. Dadanya turun naik. Ia memperhatikan Satria yang tewas di hadapannya. Ki Bimantara lalu bangkit. Rokoknya sudah habis. AB menoleh ke arah gurunya. Kau sudah menguasai ilmu begal. Sekarang pulanglah sebelum menjelang malam. Kalau sampai malam kau masih ada di desa Balangandang, kau tidak akan selamat, kata Ki Bimantara. Bagaimana aku tahu kalau aku sudah menguasai ilmu itu, Ki? Ki Bimantara mendekat. Ia mengeluarkan sebuah pisau dari kantongnya, lalu menusukkannya ke perut AB. Ajaibnya, pisau itu malah patah. Tubuh AB tidak terluka sedikit pun. Silahkan coba lari, suruh Ki Bimantara. Hebatnya, kini AB bisa berlari dengan sangat cepat. Bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Butiran pasir berhamburan saat tubuh AB melintas. Ia kembali ke hadapan Ki Bimantara, lalu berlutut di hadapan gurunya. Terima kasih, Ki. Aku tidak tahu harus bagaimana cara membalas kebaikanmu. Kepala AB menunduk. Namun, AB tidak mendengar apapun. Ia menengadahkan kepalanya. Ki Bimantara menghilang entah kemana. AB bangkit. Ia harus pergi sebelum malam tiba. AB berhasil keluar dari desa Balangandang. Sebelum kembali ke Lampung, ia mencuri pakaian yang dijemur di salah satu halaman rumah warga dekat pelabuhan. Ia juga membegal beberapa orang dan merampas uangnya untuk ongkos pulang. Malang betul nasib AB. Setibanya di Lampung, sebelum ia merampok kerbau untuk memenuhi syarat yang diminta Mirna, ia malah mendengar kabar kalau Mirna sudah dinikahi lelaki lain. Bangsat! AB berdecak kesal. Jadi, apa rencana kau, B? Tanya Lala. Aku mau bunuh mereka. Sudah gila kau, B. Mereka masih warga desa kita. Aku tidak peduli, jelas AB. Malam itu mereka duduk di beranda rumah AB. Namun tiba-tiba terdengar suara letupan pistol. Ternyata rumah AB kembali dikepung polisi. AB, letakkan kedua tangan kau di belakang kepala dan tiarap. Lala sudah tiarap duluan, tapi AB malah tersenyum tipis. Ia menghampiri komplotan polisi itu. AKBP Ferdi melepaskan timah panas ke arah kaki kanan AB. Sayangnya peluru itu tidak mempan. Semua anggota polisi terkejut. Mereka mundur satu langkah saat AB mendekat. Sudah kuduga, desis Ferdi. Ferdi kemudian mengeluarkan jimat dari dompetnya. Di dalam jimat itu ada butiran peluru berwarna emas. Ia memasukkan peluru itu ke dalam pistolnya dan kembali membidik AB. Kali ini ia langsung membidik dada kirinya. Peluru itu berhasil melukai AB.
Sayangnya bidikan itu melenceng beberapa sentir dari target. Ferdi tidak berhasil menembak jantung AB. "Jaring!" teriak Ferdi. Salah seorang anggotanya membawa tembakan jaring dan mengarahkannya pada AB. Sayangnya ketika jaring itu ditembakkan, AB berhasil lari. Tubuhnya tidak terlihat lagi. Ia kabur ke arah perkebunan karet. Tidak terasa saking kencangnya berlari, ia tiba di sebuah gua yang lubangnya tertutup batu. AB melihat ada sedikit celah untuk masuk ke dalam gua itu. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil masuk. Ia ingin bersembunyi dari kejaran para polisi itu. AB heran kenapa masih ada peluru yang berhasil menembus dadanya. Nafas AB terengah-engah. Di dalam goa ia tidak bisa melihat apapun, tidak ada cahaya di sana. Namun, tiba-tiba AB mendengar suara seorang perempuan melantunkan tembang. Suara itu terdengar lirih, namun begitu jelas. "Lingsir wengi, sliramu temekeng sirno, ojo tangi nggonmu guling, awas jo ngetoro, aku lagi bang wingo-wingo, jin setan kang tak utusi, dadi yo sebarang, wojo lelayu sebet." AB tidak mengerti apa yang dinyanyikan perempuan itu. "Woi, ada orang di sini?" tanya AB sambil memegangi dadanya yang terluka. Tidak lama kemudian, ada sesuatu yang mencengkram lehernya. AB berteriak kesakitan. Ia seperti sedang disiksa oleh seseorang. Entah apa yang terjadi dengannya. Yang jelas, dari celah lubang gua mengalir darah kental, lalu menggelinding 2 bola mata. Teriakan AB tidak terdengar lagi. Sesaat kemudian malah muncul suara tawa seorang perempuan di dalam gua. Melengking jelas sekali, itu suara Nurimah. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.